Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah Masjid Agung Kasta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2024, mari kita buka hari-hari kita di minggu ini dengan membaca kitab suci Al-Quran, surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, halaman 552. Sudah semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil alim. Shadaqallahul azim. Saya bacakan artinya. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minas syaitan, dari setan ar-rajim yang dilaknat, yang dirajam. Bi, dengan ismi asma Allah, yang Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih kepada seluruh makhluk ciptaannya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang bertakwa maupun tidak bertakwa, baik binatang, hewan, tumbuhan, semua makhluk dapat Ar-Rahmannya Allah. Ar-Rahimi, kasih Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, bertakwa kepada Allah di dunia dan di akhirat.
Yusabbihu bertasbih lillahi pada Allah. Ma apa ya? Fis samawati apa yang ada di langit. Wa ma fil ardi dan apa saja yang ada di bumi. Dan jadi semua makhluk Allah itu hakikatnya semua bertasbih pada Allah, baik yang di langit maupun yang di Al-Malikul Qudus, yaitu Raja. Allah itu Raja yang Maha Suci, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi lagu-lagu saya selalu ada kalimat ini kan, dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir ini bagaimana. Insya Allah, karena semua biasanya kalau ke Al-Quran saya pasti hadis. Di paling banyak lagu-lagu sekalimatnya Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Qudus, Al-Malik, selalu sering. Kemudian walladzi dianya ba'asa telah mengutus fil ummina seorang yang ummi itu buta huruf. Tapi maksudnya buta huruf itu Kanjeng Nabi bukan buta nggak bisa baca terus, bukan. Ada Kanjeng Nabi itu tidak pernah mengisi otak, akal pikirannya dan hatinya kecuali dari wahyu. Jadi Allah itu buta dari segala informasi dari luar, hanya menerima dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi itu bukan berarti buta huruf, bukan. Ummi itu nol. Makanya kalau lagu saya kosong no atimu itu lagu saya sebenarnya dari situ. Jadi kosong no atimu ambil padang pikiran. Jadi kalau kita pengen padang hati sama pikiran itu, kosongkan semuanya dari perkara-perkara buruk, hanya diisi dengan kalam suci. Itu kan lagu saya kan ini sebenarnya. Jadi semua lagu saya itu mau bahasa Jawa, mau bahasa Sunda, punya dasar Al-Quran. Jadi kan jadi ummi itu buta huruf, tapi maksudnya buta itu buta dari segala informasi yang dari luar. Semuanya dari Allah SWT. Contohnya begini. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah hidup pada zaman Nabi Musa, tidak pernah hidup pada zaman Nabi Adam, tidak pernah hidup pada zaman Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad bisa tahu peristiwa Nabi Nuh. Itu kan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran. Kemudian kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad itu kan 3000 tahun yang lalu, tidak mungkin Nabi Muhammad. Tapi kalau bukan dari wahyu Allah tidak mungkin bisa tahu contohnya. Kemudian Rasulullah seorang Rasul minhum dari mereka, yaitu membacakan alaihim atas mereka ayatihi ayat-ayatnya Allah, wa yuzakihim dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhum dan mengajarkan mereka alkitab kitab wal hikmah dan hikmah kebijaksanaan. Wa in padahal sungguh kanu adalah mereka min qablu dari sebelum lafi benar-benar dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Jadi kalau tanpa Al-Quran yang penuh ilmu dan hikmah, manusia dalam kesesatan. Apa buktinya? Hari ini aja banyak kan. Contohnya Deddy Mulyadi kan, karena menggunakan luhur, nggak tahu katanya mah ke Tuhan, tapi istilahnya apa sesajian ke kereta rencana ke apa itu kan karena tidak ilmu. Tapi kalau dari Allah itu semua masuk akal, tidak ada yang serem. Nah, contohnya kita sholat nggak serem kan? Tapi coba Bapak Ibu semuanya contoh misalnya di sini musyrik gitu. Mari kita bersama-sama memberikan kembang kepada keris-keris yang di dalam. Serem pasti takutnya ya. Sama contohnya kan saya kan itu banyak benda pusaka. Bapak Ibu saya ajak itu. Misalnya contoh pagi-pagi gini jangan usah malam. Mari kita bersama-sama jalan pelan-pelan duduk menggunakan bunga serakit 7 taman, takut pasti bawahnya. Dia lupa tidak itu. Tapi kalau Islam, mari kita bersama-sama selawat, tidak ada seremnya. Yang ada adalah hati senang. Jadi makanya segala sesuatu yang tidak dari Islam pasti menimbulkan was-was, rasa khawatir, rasa takut dan serem. Itu pasti. Makanya jangan sampai kita mau diajak kembali ke zaman jahiliyah. Itu yang zaman jahiliyah. Benda mati tidak bisa membawa manfaat maupun mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kenapa Pak Dr. Burhan punya keris banyak? Kalau saya itu sebatas apa? Menghormati karya, itu kan karya. Sama apa? Sama nilai sejarah, menghormati sejarah. Nanti kita ambil nilai-nilainya. Tapi saya sama sekali sedikit pun, setitik pun tidak ada menyandarkan
nasib atau kemudian apapun kepada benda-benda tersebut. Tapi menghormati beda, bukan menyembah. Makanya biasa-biasa saja, tidak ada serem. Tapi kalau ini dipuja, seremnya pasti luar biasa, pada takut pasti. Itulah. Yang benar bagaimana? Didoakan saja. Yang menciptakan keris, yang menciptakan benda-benda pusaka apapun kita doakan mereka, maka belum tentu masuk surga. Ya enggak? Contoh leluhur siapa belum tentu masuk surga mereka. Tapi kalau kita doakan sebagai cucunya, sebagai keturunannya, sebagai rakyatnya, itu insya Allah mereka akan mendapat kebaikan. Tapi kalau contohnya mau tantular, mau sedah itu kita puja-puja, yang ada mohon maaf, mungkin telah dipukul malaikat di alam kubur. Jadi contoh Prabu Siliwangi, yang benar kayak saya, usaha ilah haldi Prabu Siliwangi, kita doakan, kan mohon Allah alam, beliau itu masuk surga enggak. Tapi kalau kita kirim dengan membacakan Al-Fatihah ke beliau, langsung Allah memberikan rahmat kepada beliau karena baca Al-Fatihah. Tetapi kalau kita puja-puja Prabu Siliwangi berapa, mari kita hormati, kita sembah-sembah, yang ada mungkin malah apa saya dikumpulin di dalam alam kubur, masuk air kalau semuanya. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas orang mati itu hanya ada dua, masuk katakanlah kenikmatan dari Allah atau siksa, hanya itu. Lahirnya bagaimana? Kalau amalnya baik tapi tidak musyrik, insya Allah dia mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau amalnya buruk, pasti masuk neraka. Nah, itulah. Daripada itu Bapak Ibu, mari kita berhati-hati, jangan sampai kembali pada nenek moyang yang belum tentu mereka benar. Ikutin budaya, tapi budaya yang memang sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena saya sampaikan contoh nyadran, kemudian ngirim mau puasa, ngirim kunjung pada orang tua itu baik. Kemudian contohnya apa lagi? Kalau munjudan, misalnya kita bersama-sama berduri, dimakan bersama berdua, itu baik. Itu artinya budaya, tetapi tidak bertentangan dengan agama Islam. Terima kasih. Nanti mohon di posting aja di YouTube apa dan pelajaran menjelaskan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.